Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, itu saya DBT Jinipo dan rekan saya Safjana Maliani Gustin dan Flora Cinta Alisa ini akan dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yaitu tentang pengenalan fungsi dan penggunaan alat-alat gelas. Langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh Flora Cinta Alisa ini. Kepada Flora dipersilahkan. Oke, teman-teman, di sini saya sebagai presentator pertama ingin menjelaskan tentang pengenalan fungsi dan penggunaan alat-alat gelas, di mana kita tahu bahwa untuk menggunakan alat-alat tersebut diperlukan ketelitian, di mana alat-alat gelas tersebut ada yang memiliki ketelitian yang tinggi dan ada yang memiliki ketelitian yang rendah. Nah, setelah itu di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga kebersihan dalam penggunaan alat-alat di laboratorium. Setelah itu, apa sih fungsi dan prosedur penggunaan alat-alat tersebut? Nah, dapat kita ketahui bahwa alat ukur gelas di laboratorium itu secara sempit, laboratorium diartikan sebagai ruangan yang dibatasi oleh dinding yang di dalamnya terdapat alat-alat dan bahan beraneka ragam yang dapat digunakan untuk melakukan eksperimen. Nah, menurut Sudaryanto itu menyatakan bahwa peranan dan fungsi laboratorium itu ada 3, yang mana terdiri dari sumber belajar. Apa sih itu sumber belajar? Sumber belajar adalah pemecah masalah dengan ranah kognitif, efektif, dan psikometer atau yang biasa disebut melakukan percobaan. Yang kedua adalah metode pendidikan, di mana metode pendidikan ini merupakan pengamatan percobaan yang kita lakukan. Yang terakhir adalah sarana penelitian, di mana sarana penelitian ini merupakan sarana prasarana seperti alat-alat penunjang penelitian dan ruangan penunjang penelitian. Setelah itu, secara lebih umum, laboratorium itu kan sebagai suatu tempat dilakukannya percobaan dan penelitian. Nah, adapun tujuan-tujuan dari laboratorium ini untuk peserta didik itu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengembangkan keterampilan pengamatan pencatatan data antara penggunaan alat dan pembuatan alat sederhana. Yang kedua, melatih kerja cermat serta mengenal batas-batas kemampuan pengukuran lab, di mana batas-batas pengukuran lab ini biasanya terdapat pada alat-alat yang kita gunakan. Yang ketiga adalah melatih ketelitian mencatat dan kejelasan melaporkan hasil percobaan. Biasanya ini merupakan pengamatan terakhir atau tugas kita terakhir seperti laporan praktikum. Yang keempat adalah melatih daya berpikir kritis analisis melalui penafsiran eksperimen. Dalam melakukan eksperimen kita dituntut untuk melakukan pemikiran yang kritis sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Yang kelima adalah memperdalam pengetahuan, di mana dalam melakukan eksperimen atau percobaan itu kita dapat mengenal lebih jauh dan memperdalam pengetahuan kita terhadap suatu eksperimen tersebut. Yang keenam, mengembangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab, di mana dalam melakukan percobaan di sebuah laboratorium itu kita dituntut untuk jujur dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita gunakan dan apa yang kita lakukan. Yang ketujuh adalah melatih, merencanakan, dan melaksanakan percobaan lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang ada. Di mana alat-alat dan bahan-bahan yang ada ini akan kami jelaskan nanti di slide berikutnya. Setelah ini memberikan pengalaman untuk mengamati, mengukur, mencatat, dan menghitung, menerangkan, dan menarik kesimpulan dalam setiap melakukan eksperimen tersebut. Nah, setelah itu untuk menunjang kegiatan praktikum atau eksperimen di laboratorium dibutuhkan peralatan khusus yang didesain untuk keperluan di laboratorium, terutama alat-alat gelas yang terdiri dari gelas beker, gelas ukur, corong kaca, pipet, labu takar,
Erlenmeyer, itu nanti akan kami jelaskan fungsi dan penggunaannya di slide berikutnya. Setelah itu, dari beberapa alat laboratorium tersebut, kita dapat mengelompokkan alat-alat tersebut menjadi 3 kategori yang utama. Yang pertama itu ada kategori glassware, di mana glassware ini merupakan bahan yang terbuat dari kaca seperti labu Erlenmeyer, pipet ukur, pipet gondok, pipet tetes itu kan menggunakan glassware atau bahan-bahan yang terbuat dari kaca yang rentan pecah. Yang kedua itu instrumen, di mana instrumen ini merupakan keperluan khusus seperti ketika saat kita menimbang bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan itu kita menggunakan timbangan neraca Oahus. Setelah itu untuk memanaskan alat-alat yang digunakan dalam laboratorium, kita perlu menggunakan alat pemanas. Setelah itu adalah peralatan pendukung. Peralatan pendukung ini untuk mendukung alat-alat dari penggunaan alat-alat gelas tersebut. Seperti untuk tabung reaksi, itu alat pendukungnya ada tabung reaksi. Setelah itu alat pendukung penjepit, dan lain sebagainya. Setelah itu ada fungsi dan kegunaan alat-alat gelas, di mana alat gelas di laboratorium itu mempunyai banyak jenis. Dan walaupun memiliki bentuk yang hampir sama, tetapi mempunyai kegunaan yang berbeda. Yang pertama adalah gelas beker atau biasa disebut dengan gelas piala, ada juga yang disebut dengan gelas kim, di mana gelas ini merupakan wadah yang digunakan untuk menampung bahan-bahan zat kimia berupa cairan yang digunakan saat kita melakukan percobaan. Biasanya untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan, biasanya gelas beker ini digunakan. Yang kedua adalah gelas ukur, di mana gelas ukur ini sering digunakan untuk mengukur volume yang larutan. Namun gelas ukur ini terbilang kurang teliti sehingga hanya dibutuhkan untuk mengukur volume zat cair secara tingkat rendah saja. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Flora. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Safjana kepada Sarjana. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang corong kaca. Nah, corong kaca adalah alat yang bentuknya sama seperti namanya, yaitu berbentuk corong dengan bagian atasnya terbuka dan bagian bawahnya itu memanjang. Nah, corong kaca ini digunakan atau membantu dalam menuangkan larutan ke alat lain yang mulut alat tersebut lebih kecil. Contohnya pengisian botol reagen, filtrasi, atau proses transfer cairan lainnya. Lalu ada pipet. Pipet ini ada bermacam-macam jenisnya. Ada pipet ukur, pipet tetes, pipet volume, atau pipet gondok. Nah, pipet ukur ini digunakan dalam mengambil larutan dalam jumlah yang tepat dan akurat. Nah, kalau pipet tetes, selanjutnya. Nah, kalau pipet tetes, yaitu salah satu ujungnya itu runcing, dan ujung lainnya itu berbentuk karet, seperti pada gambar bisa kita lihat. Nah, pipet tetes ini digunakan untuk membantu memberikan larutan dalam bentuk tetes begitu. Cara menggunakannya yaitu cukup dengan memencet bagian karetnya sambil memasukkan ujung yang runcing tersebut pada cairan yang akan kita ambil. Lalu setelah ada dalam larutan, baru kita lepaskan pada karet tersebut sehingga cairannya masuk ke dalam pipet. Lalu berikutnya ada pipet volume atau disebut juga dengan pipet gondok.
yaitu salah satu alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Biasanya digunakan untuk proses pengenceran dengan cara mengambil sampel cair dalam volume tertentu dengan tepat sesuai dengan kapasitas pipet tersebut. Nah, berikutnya ada buret. Buret merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses titrasi, di mana ujungnya pipet buret ini memiliki ujung yang runcing, memiliki keran di bagian agak ujung bawah gitu. Biasanya digunakan ya untuk proses titrasi. Lalu di sini lanjut ada labu ukur atau labu takar. Labu ini digunakan untuk membuat larutan berdasarkan volume tertentu secara teliti dan melakukan pengenceran larutan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Lalu ada Erlenmeyer. Erlenmeyer digunakan dalam proses titrasi, yaitu sebagai wadah larutan. Di bawah Erlenmeyer ini ada corong pemisah yang bentuknya seperti kerucut, tapi ada setengah bolanya gitu. Nah, di ujungnya itu juga ada seperti keran juga, sama kayak buret yang memiliki keran. Nah, gunanya untuk membantu memisahkan serta memindahkan larutan yang fasenya berbeda. Lalu ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini terbuat dari kaca dengan bentuk salah satu ujungnya itu pipih. Biasanya digunakan untuk mengaduk campuran larutan agar tercampur secara merata dan sempurna. Lalu ada tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk membantu dalam mereaksikan berbagai bahan kimia. Lalu ada gelas arloji. Gelas arloji ini terbuat dari kaca, bentuknya lingkaran tapi cekung gitu. Gelas arloji ini digunakan sebagai tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan, atau bubuk. Lalu ada cawan Petri. Bentuknya wadah melingkar dengan bahan dasar kaca, digunakan untuk membiakkan atau mengkultur sel. Lalu ada botol vial, slide 14. Nah, di sini ada botol vial atau dikenal juga dengan botol plakot, yaitu untuk menyimpan bahan cair maupun menyimpan spesimen dan merendam sampel di dalam cairan tertentu. Dan yang terakhir ada botol pereaksi. Botol pereaksi ini digunakan untuk menyimpan larutan bahan kimia atau menyimpan indikator asam basa seperti fenolfatin. Sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sarjana telah menjelaskan materi tadi. Selanjutnya yaitu bagian kritik dan saran. Kepada teman-teman, kalau ada kritik dan saran silahkan angkat tangan. Kalau tidak ada, lanjut saja ke sesi pertanyaan. Kami buka 3 sesi pertanyaan. Siapa teman-teman yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Izin bertanya, moderator. Kepada Weni, persilahkan. Perkenalkan, nama saya Weni. Saya akan bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan tentang alat yang bernama corong sudah dijelaskan sama Chef Jana.
Pertanyaan saya, bagaimana cara menggunakan corong pisah untuk memisahkan dua cairan yang tidak saling terlarut? Baik, terima kasih penyaji. Saya Baik, terima kasih. Ini tolong pertanyaannya ditulis di grup ya. Kepada Ya. Suci Widyasari, silahkan bertanya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya izin bertanya kepada kelompok 5. Dari materi yang telah dijelaskan, kan tadi telah diketahui bahwa alat-alat gas laboratorium itu kan tentunya berbahan dasar kaca gitu kan. Tentunya pasti mudah pecah ya kan kalau dia berbahan dasar kaca. Nah, pertanyaan saya itu, gimana sih cara kita untuk menjaga alat-alat tersebut agar tetap aman dan ketika kita melakukan praktikum? Dan kenapa alat-alat yang digunakan tersebut harus berbahan dasar kaca? Apakah kaitannya dengan zat-zat yang akan diamati ketika suatu zat tersebut diletakkan atau dimasukkan ke dalam gelas tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Suci Widyasari. Pertanyaannya tolong ditulis di grup ya. Selanjut satu pertanyaan lagi. Ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Kepada Indah, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kelompok penyaji kan menjelaskan mengenai beberapa kapasitas dari alat ukur itu kan. Jadi kalau seandainya kita ingin membuat larutan, tapi dengan kapasitas yang kalau misalnya Erlenmeyer itu bisa cuma untuk beberapa mili saja. Kalau misalnya kita ingin membuat larutan tapi lebih dari itu, bagaimana cara efektifnya? Mungkin itu saja. Sampai. Terima kasih Indah. Indah saya. Tolong pertanyaannya ditulis di grup ya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Nanti kami jawab pertanyaannya. Selanjutnya kami serahkan kepada kelompok 6 yang akan presentasi. Kepada kelompok 6 kami persilahkan. Izin teman-teman untuk recordingnya dimatikan dulu atau lanjut aja? Matikan aja dulu